Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu waladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, ada satu kondisi yang sangat dihindari oleh kita semua, wabil khusus ketika ada di antara kita yang punya profesi sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pembisnis, yaitu istilah rugi. Bahkan kerugian ini sampai kepada satu kondisi yang dinamakan dengan bangkrut. Namun kalau bangkrut ini adalah terjadi ketika kita hidup di dunia dan ketika kita menjalankan bisnis, ada kalanya kita bisa bangkit kembali dan kondisi kita kembali bisa meraup keuntungan. Masalahnya kemudian ternyata istilah bangkrut ini adalah tidak hanya sekedar mengenai orang-orang sebagai pelaku pedagang, pembisnis, pengusaha, tetapi justru bangkrut ini juga dialami oleh kita bukan hanya sekedar ketika hidup di dunia, tetapi ketika kita hidup di akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau pernah bertanya kepada para sahabat. Kata beliau, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang rugi, siapakah orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab pada waktu itu, al-muflisu minna man la dirhama wala dinaro wala mata'a. Kata para sahabat pada waktu itu, ya Rasulullah, yang disebut bangkrut itu adalah bila mana di antara kami tidak mempunyai dinar, tidak mempunyai dirham, tidak punya perhiasan. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya aset, maka itulah yang disebut dengan bangkrut. Tapi kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wasyamin wa zakatin, adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala banyak dari pahala salatnya, dari pahala puasanya, dari pahala zakatnya. Wa yati qad zakama hada, tetapi dalam waktu yang bersamaan ternyata dia juga datang dengan membawa dosa, yang dosa itu adalah menzolimi saudaranya ketika hidup di dunia. Qad satana hada, diperlihatkan oleh Allah bahwa dia telah menyakiti saudaranya. Wa qadaka hada, dia pernah memfitnah saudaranya. Wa akala mala hada, bahkan dia pernah memakan harta yang bukan haknya. Wasafaka dama hada, dan dia pernah membunuhnya. Wadoroba hada, bahkan dia pernah memukulnya. Maka
Dari mana sisi bangkrutnya? Rasulullah menyebutkan selanjutnya, fayu'tohada min hasanatihi. Maka orang yang tadi dengan sudah mengumpulkan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, fayu'tohada min hasanati, maka Allah mengambilkan seluruh pahala-pahala itu dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang ketika di dunianya pernah dizaliminya. Fa'in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, bila seluruh pahala kebaikannya itu adalah sudah habis, sementara dosa yang dia lakukan terhadap orang lain itu masih ada, wahida min khotoyahu, maka diambil dosa-dosa dari orang yang dizoliminya dan kemudian dipindahkan kepadanya, maturihat alaihi, dipindahkan kepadanya, sumaturiha finnar, kemudian orang itu adalah dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Sidang Jumat yang berbahagia, boleh jadi seringkali kita melihat diri kita atau orang lain yang seakan-akan hidupnya alim, yang seakan-akan hidupnya ahli ibadah, yang seakan-akan hidupnya begitu baik hubungan dengan Allahnya, tapi ternyata itu tidak menjadi sebuah jaminan orang itu akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ketika dia hidup di dunia ternyata dia pernah menyakiti orang lain, dia pernah menzalimi orang lain, dia pernah melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain, dan dia selama hidup di dunianya belum pernah meminta maaf terhadap orang tersebut atau belum menunaikan kewajiban terhadap orang tersebut. Terkait bangkrut ini adalah menunjukkan sebuah bukti bahwa seseorang menjadi kelak ahlul jannah, akan menjadi penghuni surga, di mana hubungan dengan Allahnya baik dan juga hablum minan nasnya juga adalah baik. Dengan kata lain adalah bahwa seseorang akan menjadi ahlul jannah ketika memenuhi dua syarat tadi. Ketakwaan kepada Allahnya bagus, hablum minallahnya adalah bagus dengan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi jangan lupa juga hablum minan nas, hubungan sesama manusianya juga adalah bagus atau baik. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Rasulullah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikannya di antara kalian muharraman. Kezaliman itu sesuatu yang diharamkan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika kita mengaku beriman kepada hari akhir, ternyata semuanya harus dibuktikan. Bukan hanya sekedar dibuktikan dengan bagaimana kita sholat kepada Allah, bagaimana kita bisa melakukan ibadah haji, umrah, bukan. Tapi Rasulullah selalu menambahkan dengan bagaimana hablum minallah itu, beriman kepada Allah dan hari akhir ini adalah berimbas menjadi sebuah kebaikan kepada sesama manusia. Ketika Rasulullah menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hormatilah tetangganya. Jangan sampai dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, menjadi pribadi yang betul-betul soleh, menjadi pribadi yang betul-betul ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tetangganya disakitkan, sementara hubungan dengan tetangganya tidak baik. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Jadi seseorang dilihat dia bagus ibadahnya, itu bisa kita melihatnya ketika kita menjadi tamunya. Sejauh mana orang tersebut memuliakan tamunya,
Bila memang dia memuliakan tamunya, maka keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir juga dibuktikan dengan hubungan baik sesama manusia. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, qul khairan, berkatalah sesuatu yang baik. Kalau tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, aw yasmut, atau lebih cenderung diam. Artinya adalah ketika kita berusaha semaksimal mungkin berikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi ahli ibadah, kita juga harus lahir menjadi pribadi-pribadi yang punya akhlak yang baik, punya akhlak terhadap saudara-saudara kita, punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Kenapa demikian? Karena khawatir ketika kita seakan-akan sudah membanggakan diri dengan pahala sholat kita. Tidak hanya sekedar yang wajib, kita juga melakukan sholat-sholat sunnah. Bahkan qiyamul lail ketika orang-orang tidur, kita berani untuk bangun melakukan qiyamul lail. Bukan hanya sekedar mengeluarkan zakat, kita juga mengeluarkan sedekah yang lain. Bukan hanya sekedar umroh, bahkan kita juga haji. Namun ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai akibat kesalahan kita sesama manusia, akibat perbuatan dosa kita sesama manusia, pahala-pahala kita diambil dan kemudian dipindahkan kepada saudara-saudara kita yang pernah kita zalimi. Pada dasarnya Allah itu adalah Maha mengampuni ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengampuni setiap dosa yang dilakukan, jami'an semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun dan Maha penyayang. Masalahnya kemudian ketika dosa kita dilakukan sama Allah, maka cukup 3 syarat saja kita penuhi. Kita meninggalkan sholat lalu kita sadar bahwa kita sudah melakukan sebuah dosa, cukup kita menyesal. Yang kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan kemudian kita berhenti untuk terus melakukan lagi dan tidak mengulanginya lagi, itu adalah cukup. Ketika kita meminum khamr, kemudian kita tahu itu adalah haram, kita menyesal, dan kemudian kita berhenti seketika dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka insya Allah kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dosa itu kita lakukan terhadap saudara kita pernah menzoliminya, kita pernah menyakitinya, selain 3 syarat tadi adalah kita harus menambah syarat yang keempat, yaitu memohon maaf terhadap orang tersebut. Bahkan bila ada haknya harus kita ganti, maka kita harus ganti. Bila ada haknya, ada barangnya yang kita ambil dan kita harus mengembalikannya, maka kita harus mengembalikannya. Inilah ketika kita ada satu hubungan sesama manusia yang ternyata itu mengakibatkan dosa kita, maka kita memohon kepada Allah sebelum ajal tiba, sebelum Allah mencabut nyawa kita, maka sedianya mumpung kita masih ada di dunia, mumpung kita masih hidup, maka sudah sedianya kita sama-sama memohon maaf terhadap saudara kita, terhadap orang-orang yang dizaliminya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya muflis atau bangkrut, baik ketika kita hidup di dunia, lebih-lebih ketika kelak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.